Hai guys, welcome to Jaya Channel. Di video kali ini saya mau membahas mengenai pembibitan pohon anggur import yang ada di kebun JH Channel ya. Di depan teman-teman nih udah ada kebun anggur grounding milik Josin. Ini di pekarangan samping rumah ya, dengan lahan yang terbatas menggunakan pipa PVC ya guys. Oke, langsung aja ya. Untuk mekanisme atau proses pembuatan bibit di kebun JH Channel, biasanya saya melakukan penanaman rootstock dulu ya guys, atau perbanyakan rootstock dulu. Mau pakai apapun rootstocknya itu terserah teman-teman ya. Yang penting rootstock itu bisa beradaptasi, bagus tumbuhnya di tanah atau di kebun teman-teman ya. Sebenarnya semua rootstock itu bagus, vigor dan adaptif ya. Tapi mungkin menurut saya hanya ada beberapa rootstock yang pertumbuhannya lebih vigor gitu ketimbang rootstock lainnya. Untuk itu kalian mesti melakukan uji coba dulu ya di ground atau di media teman-teman, baik itu media pot atau media kebun. Sebaiknya dicoba tanam rootstock dulu dan diamati untuk mengetahui rootstock mana yang tepat, yang bagus menurut teman-teman, yang bisa diandalkan untuk batang bawah anggur ya guys. Oke, langsung aja ya kita ke pohonnya nih. Di sini ini ada beberapa tambulan pot yang dimakan belalang ya, nggak masalah. Kalau daun anggur nanti bisa sprout lagi, nanti dipangkas, nggak usah khawatir ya guys. Daun anggur dimakan belalang atau serang jamur. Nah, ini ada pohon rootstock nih. Ini pohon anggur rootstock SO4 yang saya ground. Ini juga sambil saya grafting nih pakai Jupiter. Terus saya cangkok juga di sini. Nih, udah keluar akar ya. Tuh teman-teman. Tuh. Ini udah bisa dipanen sebetulnya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, ditunggu beberapa hari lagi untuk bisa mempertahankan pucuk-pucuknya guys. Nih, nanti begitu pindah tanam jadi pucuknya ini enggak layu ya kalau akarnya sudah mumpuni. Dan yang ini adalah hasil semai pucuk ya, asal tancap aja nih. Ada SO4, ada Douglas. Ini Douglas nih, ini kecil-kecil ya cabangnya nih, tapi coba saya tancap aja nih, ternyata bisa survive ya. Ini kayak gini nih tuh, walaupun sebagian mengering tapi ini bisa tumbuh ya. Dipotong aja nih, dipangkas. Nah tuh, kayak gitu ya guys. Tuh, yang ini contoh Jupiter nih, varian anggur Jupiter rootstock SO4 yang sudah dipindah tanam atau overstock ya di media pot yang lebih besar sedikit dari polybag. Nih, ini tanda-tandanya udah aktif ya, pucuknya ini subur.
keluar sulur. Nah, nanti kalau rootstocknya nih kayak gini nih guys. Ini contohnya, ini Ramsey kayak gini. Kita tanam dulu di pot. Ini Ramsey. Untuk daunnya kayak gini ya. Daun tua. Ini daun mudanya. Tuh. Ini pucuknya. Pucuknya gini. Ini kalian suburin dulu di pot, tinggiin. Ini bisa dicangkok untuk diperbanyak atau langsung dipotong nanti di bagian sini atau di bawahnya, tergantung selera ya mau tinggi semana. Kalau untuk di ground biasanya saya lebih tinggi ya graftingnya, tapi untuk tambulan pot mungkin teman-teman bisa ambil bagian yang paling bawah sini, lebih dekat ke media, nggak masalah. Tinggal dipotong, nanti di grafting dengan entres yang teman-teman suka ya. Nah, kalau udah kalian tanam rootstocknya kayak gini nih di pot atau polybag, selanjutnya nih kalian bisa grafting ya teman-teman. Teman-teman bisa grafting dengan varian entres atau batang atas, atau varian anggur table grape yang kalian suka ya, yang teman-teman inginkan. Contohnya kayak gini nih, rootstocknya Dograde USA. Ini entresnya Jupiter USA. Yang ini rootstocknya Sompat. Ini double cordon Jupiter USA ya, kayak gini. Yang ini Jupiter juga, rootstocknya Cobber PBB. Yang ini Jupiter juga double cordon, rootstocknya Dograde USA ya. Batang muda pada rootstock atau batang hijau ini nggak mempengaruhi ya menurut saya guys, nggak mempengaruhi kualitas sprout daripada entres. Ini contohnya, ini Cobber, ini batangnya sudah tua, saya grafting, ini sprout kayak gini ya. Dan yang ini Dograde, batangnya masih hijau ya rootstocknya. Tuh, masih kecil sebesar lidi. Ini sprout juga. Nih, sproutnya udah malah lebih vigor ya kalau dilihat nih. Tuh, batangnya juga entresnya masih hijau. Ini juga nih Sompat tuh, batang rootstock hijau ya. Di sini juga ada rootstock Dograde nih, Dograde USA ya. Ini udah vigor banget, tumbuh sampai ke atas, batangnya ada di bawah. Nih, untuk Dograde nih cepat besar ya guys ya, kayak gini nih. Tuh, kita potong aja di sini contohnya ya. Nah, ini batangnya udah agak tua ya. Tuh, udah agak mencoklat. Ini bisa nih kita semai pucuk. Ini Kodrek 1613. Ini juga nih semai pucuk di media ground. Medianya pakai apa? Ini saya media pakai tanah humus ya. Tanah humus itu adalah tanah di bawah semak-semak. Biasanya saya ambil 10-20 cm ya.
Ini untuk membuat media ground. Saya pakai bata hebel ya. Nih, saya susun. Nanti saya isi dengan media tanah humus. Boleh juga dicampur pasir ya. Tanahnya pasir Malang atau pasir tanah bangunan. Pasir bangunan. Yang ini rootstock ESO4 yang baru pindah tanam. Nih, awal-awal pindah dia biasa ya guys, rotok, daunnya kita kurangin, nanti dia akan sprout lagi nih, tuh beberapa hari, beberapa minggu dia akan mulai tumbuh lagi, subur. Karena biasanya akar belum survive ya, akar belum adaptasi di media, makanya daunnya kita kurangin atau dia akan layu dan rotok sendiri guys biasanya. Tapi lebih baiknya kita kurangin daunnya kalau baru turun cangkok ya, kayak gini. Ada juga yang udah saya grafting nih sama Jupiter WC ya, tuh ini tinggi nih 1 meter lebih, hampir 2 meter stoknya. Oke, selanjutnya gimana caranya semai pucuk. Ini kita potong aja ya ranting-ranting dan daun dari batang dogret ini. Tuh, kita habisin semua. Sisakan bagian pucuk aja ya guys. Nah, kayak gini. Selanjutnya ini teman-teman bisa langsung tancap aja ya. Nggak perlu pakai hormon atau pakai apa. Ini tinggal ditancap aja. Teman-teman bisa lubangi dulu tanahnya pakai kayu, terus dimasukin batang mudanya sini, lalu kubur, tanam. Nah, biarkan aja nih, jaga terus kelembapan media sama intensitas matahari ya, kisaran di mungkin 50%, sekitar segitu, supaya nggak cepat kering ya pohonnya. Nah, kayak gitu ya guys. Nanti dia akan tumbuh kayak gini nih. Ini kodrek, ini ESO4 nih, udah besar nih, udah menjalar tuh kayak gini nih. Ini banyak nih, udah pada tumbuh semua. Ini ESO4 nih, walaupun kecil-kecil nih nanti akan bisa besar ya guys perjalanan waktu. Ini dogret, ini saya potong daun ya untuk mengurangi penguapan karena batang kecil. Tuh kayak gini nih, ini ESO4 semai pucuk. Ini juga nih ESO4. Oke, baiklah, untuk membuktikan bahwasannya ini pohon sudah hidup. Ini bukan baru tancap ya guys, ini udah lama nih, ada sekitar seminggu 2 minggu, setengah bulan lah saya tancap. Pucuknya ini sangat kecil sekali ya, tuh sebesar apa ini, lebih kecil dari lidi ya guys. Saya akan cabut
untuk membuktikan apakah ini sudah tumbuh akar atau belum. Nah, tuh ya teman-teman, ini akar ya, tuh. Ini bisa kita pindahkan ke polybag ya. Selanjutnya, ambil aja tanah yang di sini. Media apa aja boleh ya guys, boleh tanah atau boleh media yang sudah teman-teman buat sebelumnya, sekam bakar, kokopit, pasir malang. Yang penting kalian tahu orientasinya buat apa pohonnya, mau ditanam secara konvensional atau hidroponik. Kalau konvensional ya pakai tanah aja boleh. Kalau hidroponik saran saya pakai sekam bakar dominan tuh lebih bagus. Jangan pakai tanah ya guys, karena dia nanti akan disirkulasikan air pupuknya atau air nutrisinya. Tuh, tanam aja udah kayak gini. Selanjutnya siram jenuh. Yang tadi juga jangan lupa disiram ya. Nih, baru kita semai biar seger. Oke, mantap. Ini tanahnya sudah saya kasih trichoderma M21 ya guys. Sini tanah humusnya di kebun, mudah-mudahan bisa subur ya, bisa bagus. Oke, sekian dulu ya guys vlog saya kali ini, bagaimana caranya membuat bibit di JH Channel. Ini bibit ini saya tanam untuk keperluan tanam di JH Channel ya guys, di kebun JH Channel. Sempat ada yang tanya, Om jual bibitnya gak? Untuk pembelian bibit atau penjualan bibit saya nggak bisa kirim-kirim ya guys. Paling saya bisa jual untuk teman, tetangga atau saudara terdekat rumah aja. Untuk teman-teman yang menginginkan bibit valid berkualitas, bisa hubungi seller-seller atau teman-teman penjual anggur yang pernah saya buat kontennya ya di video-video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek di sana, ada teman-teman para seller yang menjual bibit dengan kualitas yang bagus dan validitas yang terjamin ya. Untuk tanaman anggur, medianya itu biasanya saya pakai yang poros ya guys untuk di Tambu-Lampot, karena mungkin bila memungkinkan nanti saya buat hidroponik. Tapi bila mana teman-teman mau tanam secara konvensional, itu bisa pakai media tanah gembur atau media pot yang poros ini. Kalian tambahkan lagi beberapa genggam tanah humus ya, tanah subur, untuk membuat medianya lebih padat. Nih kayak gini Tambu-Lampot tempat saya. Mohon maaf ya guys, tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini saya hanya berbagi bagaimana caranya saya dalam menanam anggur ya. Ini Saint Muscat, original Saint Muscat, menggunakan rootstock SO4 ya, di ground. Tumbuhan vigor, subur. Selama mataharinya full, sirkulasi udara memadai, yakinlah bahwa
pohon anggur teman-teman ini bisa tumbuh dengan subur guys. Penting itu media, matahari, air dan pupuk, sama sirkulasi ya, sirkulasi udara dan rambatan, karena pohon anggur ini adalah pohon merambat ya guys. Jadi dia membutuhkan rambatan untuk tempat berpegangan ranting-rantingnya ya, atau cabang-cabangnya. Untuk kebun anggur ini usahakan ini jangan bercampur pohon-pohon lain ya, seperti ini pohon anggur sama pohon cabe sama pohon mangga, pohon delima tuh, pohon bunga. Di sana ada pohon bunga, itu punya neneknya Josin ya guys, sama bibinya ini. Jadi karena keterbatasan lahan, makanya kebun saya campur aduk ini guys. Untuk teman-teman yang mau tanam grounding lebih baik khusus ya untuk tanam anggur ya, hanya pohon anggur aja guys yang ada di kebun. Ini pun kelor nih tuh, campur-campur guys. Terima kasih ya guys sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe, dan sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you, bye.